Naomi kehilangan segalanya. Apa gunanya setia kalau hidup tetap menyakitkan? Kenapa Tuhan diam saat orang benar menderita? Ruth orang Moab, lalu kenapa justru dia ada dalam garis Mesias? Pada masa hakim-hakim memerintah, kelaparan melanda tanah Israel. Naomi dan keluarganya merasakan beratnya hari-hari itu. Dan hati mereka mulai bertanya, kemanakah Tuhan akan menuntun langkah mereka? Dengan hati berat, mereka bersiap meninggalkan Bethlehem. Mereka tidak pergi karena ingin, tetapi karena hidup memaksa mereka mencari tempat bertahan. Mereka pun berjalan jauh, menempuh lembah dan bukit, melewati tanah tandus yang tak bersahabat. Semua demi menyelamatkan hidup keluarga mereka. Akhirnya mereka tiba di tanah Moab. Tempat asing, budaya asing, namun disinilah mereka berharap menemukan hidup yang tersisa. Dan di tanah asing itu, Naomi kehilangan suaminya. Dalam keheningan Moab, Elimelek menghembuskan napas terakhirnya, meninggalkan Naomi dan kedua putranya dalam duka yang dalam. Dan di Moab, kedua putra Naomi mengambil istri. Mahlon menikahi Ruth dan Kilion menikahi Orpa. Sejenak, rumah yang berduka itu merasakan kembali hangatnya keluarga. Selama 10 tahun mereka hidup di Moab. Hari-hari berjalan dalam kesederhanaan bekerja, makan bersama, dan saling menopang. Lalu malapetaka kedua datang. Setelah suaminya, Naomi juga kehilangan kedua putranya. Rumah itu kembali sunyi dan 3 perempuan kini berdiri tanpa sandaran. Dan di Moab tinggallah Naomi seorang diri bersama 2 menantunya. 3 hati yang patah, 3 jiwa yang belajar bertahan. Naomi mendengar kabar bahwa Tuhan telah mengunjungi umatnya dan memberi mereka roti kembali. Maka ia mulai bersiap pulang ke Israel. Hatinya penuh harapan, namun juga beban kenangan di tanah Moab. Naomi berangkat dari tempat ia tinggal, ditemani kedua menantunya yang setia berjalan bersama di sepanjang jalan menuju Yehuda. Naomi berhenti di tengah perjalanan dan berkata kepada kedua menantunya agar mereka kembali ke rumah ibu masing-masing, karena ia tidak bisa menjanjikan masa depan bagi mereka. Mereka menangis dengan suara keras, hati mereka terbelah antara kasih keluarga dan kenyataan yang pahit. Naomi memberkati mereka, memohon agar Tuhan menunjukkan kasih setia kepada kedua menantunya yang telah setia kepada keluarga suaminya. Naomi kembali meyakinkan mereka, berkata bahwa ia tidak punya apapun lagi untuk diberikan, dan meminta mereka mengikuti jalan hidup masing-masing. Suara tangis Orpah pecah, hatinya berperang antara cinta dan logika. Ia merasakan pahitnya keputusan yang harus diambil. Orpah akhirnya mencium Naomi untuk perpisahan, sebuah keputusan yang pahit namun penuh hormat kepada ibu mertuanya. Sementara Orpah kembali, Ruth justru berpegang erat kepada Naomi, menunjukkan kasih setia yang tidak tergoyahkan. Naomi menunjukkan arah Moab, seolah mempersilakan Ruth kembali seperti Orpah sebelumnya. Ruth mulai menyatakan kata-kata kesetiaannya, menolak meninggalkan Naomi apapun yang terjadi. Ruth mengatakan bahwa bangsa Naomi akan menjadi bangsanya, dan Allah Naomi akan menjadi Allahnya. Ruth menegaskan kesetiaannya sampai kematian, bahkan mengikat sumpahnya dengan nama Tuhan. Naomi akhirnya terdiam, tidak dapat lagi membantah karena melihat keteguhan yang begitu besar. Setelah itu Naomi dan Ruth pun berjalan bersama, memulai perjalanan menuju Bethlehem dengan hati yang penuh campuran duka dan harapan. Seluruh kota Bethlehem gempar ketika melihat Naomi kembali, dan orang-orang bertanya-tanya apakah benar itu dirinya. Para perempuan kota terheran-heran, tidak percaya bahwa wanita yang mereka lihat adalah Naomi yang dulu mereka kenal. Naomi menyampaikan bahwa mereka tidak perlu lagi memanggilnya Naomi, tetapi memanggilnya Mara, karena ia merasa bahwa Tuhan telah memberikan banyak kepahitan dalam hidupnya. Naomi berkata ia pulang dengan tangan kosong, dan Ruth hanya diam menemani, menjadi saksi atas kepahitan yang Naomi rasakan. Naomi dan Ruth tiba di Bethlehem tepat saat musim menuai jelai, dimulai sebuah penanda awal perjalanan yang baru. Dengan hati yang berat tetapi langkah yang tetap maju, Naomi dan Ruth
memasuki Bethlehem, menandai awal dari rencana Allah yang akan dinyatakan. Ruth meminta izin kepada Naomi untuk pergi ke ladang dan memungut jelai dari siapapun yang berkenan kepadanya. Naomi mengizinkan Ruth pergi, memberinya restu dengan suara lembut dan penuh kasih. Ruth berangkat seorang diri, melangkah dengan hati yang teguh menuju ladang tempat ia berharap menemukan kemurahan. Ia tiba di ladang yang luas, tempat panen jelai baru saja dimulai. Tanpa ia sadari, langkahnya membawa dirinya tepat ke ladang milik Boas, kerabat Naomi. Dengan kerendahan hati, Ruth mulai memungut jelai di antara sisa-sisa panen. Boas datang dari Bethlehem menuju ladangnya dan memberi salam kepada para penuai. Boas mengucapkan berkat kepada para penuai. Para penuai menjawab berkat Boas dengan penuh hormat. Boas melihat seorang perempuan asing bekerja dengan tekun dan bertanya-tanya siapa dia. Mandor menjelaskan bahwa perempuan itu adalah Ruth, orang Moab yang datang bersama Naomi. Mandor menegaskan bahwa Ruth bekerja sejak pagi tanpa berhenti, kecuali sejenak untuk beristirahat. Boas memanggil Ruth dengan lembut, meminta agar ia tetap tinggal di ladangnya dan tidak pergi ke ladang lain. Boas berkata dengan ramah kepada Ruth, meminta agar ia tetap dekat dengan para pekerja perempuan agar ia selalu aman. Para pekerja memperhatikan ketika Boas memastikan Ruth akan dijaga dan tidak akan diganggu oleh siapapun di ladang itu. Boas memerintahkan Ruth untuk mengikuti para pekerja berjalan di belakang mereka agar ia selalu berada di tempat yang aman. Ruth mendengarkan setiap perkataan Boas dengan hormat, bersyukur atas perlindungan dan kebaikan yang diberikan kepadanya. Ruth tersungkur menyembah di hadapan Boas, terheran mengapa ia menunjukkan begitu banyak kebaikan kepada dirinya yang adalah seorang perempuan asing. Di dalam hatinya, Ruth merasakan kerendahan yang dalam, tidak memahami mengapa ia menerima kemurahan yang begitu besar meskipun ia seorang asing. Boas menerima sikap hormat Ruth dengan kelembutan, menyadari ketulusan dan kerendahan hati yang ada pada dirinya. Boas berbicara dengan tulus, mengakui bahwa ia telah mendengar tentang kesetiaan Ruth kepada Naomi dan pengorbanannya meninggalkan negeri asalnya. Ruth mendengarkan setiap kata Boas dengan hati yang terbuka, merasa tersentuh saat ia menyadari bahwa perbuatannya tidak luput dari perhatian. Bahkan para pekerja yang ada di kejauhan berhenti sejenak, seolah merasakan makna dari kata-kata Boas tentang kesetiaan Ruth. Suasana di antara mereka menjadi hangat seakan penuh dengan rahmat saat Boas menyampaikan berkatnya. Boas memberkati Ruth, mendoakan agar Tuhan membalas segala perbuatannya dan memberikan upah penuh atas kasih setianya. Menjelang waktu makan, Ruth tetap bersikap rendah hati, masih heran atas kebaikan yang ia terima. Boas mempersilakan Ruth untuk duduk bersama para penuai, menunjukkan penghormatan yang tak biasa bagi seorang asing. Para penuai duduk bersama menerima kehadiran Ruth dengan tenang ketika Boas menempatkannya di antara mereka. Ruth menerima roti dan jelai panggang yang diberikan Boas, suatu pemberian sederhana namun penuh makna. Suasana makan itu penuh ketenangan, seakan Tuhan sendiri menghadirkan damai di tengah ladang. Suasana makan itu penuh ketenangan, seakan Tuhan sendiri menghadirkan damai di tengah ladang. Boas memberi perintah diam-diam kepada para pekerjanya agar memperhatikan Ruth dan memberinya kemudahan saat memungut jelai. Para pekerja terlihat mengangguk, menandakan bahwa mereka memahami instruksi Boas untuk membantu Ruth tanpa membuatnya merasa malu. Para pekerja sengaja menjatuhkan tangkai-tangkai jelai untuk Ruth. Ruth terlihat memungut dengan tekun, tanpa mengetahui bahwa kemurahan hati Boas telah membukakan jalan baginya. Ruth menerima roti dan jelai panggang yang diberikan Boas, suatu pemberian sederhana namun penuh makna. Ruth terus bekerja hingga menjelang malam, memungut jelai dengan ketekunan yang tidak mengenal lelah. Ruth bekerja dengan tekun tanpa menyerah, bahkan ketika hari mulai gelap. Setelah memungut, Ruth mengirik hasilnya hingga terkumpul jumlah yang besar. Hasil kerja Ruth hari itu mencapai kira-kira 1 eva, simbol dari penyertaan Tuhan melalui kemurahan hati Boas.
Ruth pulang membawa hasil jela yang banyak setelah seharian bekerja. Naomi terkejut ketika melihat banyaknya hasil yang dibawa Ruth. Ruth juga membawa pulang makanan sisa untuk Naomi. Naomi menanyakan di mana Ruth bekerja, dan Ruth menjelaskan bahwa ia berada di ladang Boaz. Naomi mulai melihat tangan Tuhan bekerja melalui orang yang menunjukkan kebaikan kepada Ruth. Naomi memuji Tuhan sebab kasih setianya tidak berhenti. Ruth mendengarkan dengan hati yang lembut saat Naomi mulai menjelaskan segala sesuatu. Suasana rumah dipenuhi kehangatan saat Naomi melihat penyertaan Tuhan mulai nyata. Naomi menjelaskan kepada Ruth bahwa Boaz adalah kerabat yang berhak menebus keluarga mereka. Ruth tetap bekerja tekun di ladang Boaz mengikuti perintah untuk terus memungut bersama para pekerja perempuan. Ruth tetap di ladang itu sepanjang musim panen jelai sampai panen gandum selesai. Boaz memperhatikan Ruth dari jauh, menjaga agar ia tetap aman dan dihormati. Ruth tinggal bersama Naomi, setia merawatnya sambil terus bekerja di ladang Boaz. Naomi, ibu mertuanya, memandang Ruth dengan kasih yang dalam. Ia berkata bahwa sudah waktunya Ruth menemukan tempat perhentian sebuah rumah, sebuah masa depan, dan perlindungan yang aman. Naomi terlihat memberitahu Ruth bahwa Boaz adalah kerabat mereka yang berhak menebus. Ruth terlihat mendengarkan dengan penuh kesungguhan. Dia memahami bahwa instruksi ini penting bagi masa depannya. Lalu Ruth tampak mempersiapkan dirinya dengan mandi dan berurap seperti yang Naomi perintahkan. Ruth terlihat mengenakan pakaian terbaiknya, mengikuti setiap detail instruksi Naomi. Di malam yang tenang itu, rumah mereka tampak dipenuhi suasana penuh harapan sebelum Ruth melakukan apa yang Naomi ajarkan. Ruth melangkah perlahan di bawah cahaya malam, menaati instruksi Naomi. Suasana tenang itu seakan menegaskan keteguhan hatinya untuk mengikuti rencana yang belum sepenuhnya ia mengerti. Ruth tiba di area pengirikan. T4 Boaz bekerja hingga larut malam. Ia mengamati dari jauh, menunggu waktu yang tepat seperti yang Naomi ajarkan. Boaz menyelesaikan pekerjaannya dan bersiap untuk tidur dekat tumpukan jelai sesuai dengan kebiasaan pengirikan pada zaman itu. Ruth memperhatikannya dari kejauhan menunggu tanda. Ruth menunggu dalam diam, bersembunyi di balik bayang-bayang, melakukan tepat seperti yang Naomi pesankan. Ia menantikan momen yang telah ditentukan. Pada perjamuan sederhana, para pekerja di tempat pengirikan, Boaz duduk bersama mereka, menikmati makanan setelah hari panjang panen. Boaz menjadi senang setelah makan dan minum, menandai momen tenang setelah kerja keras. Setelah puas makan dan minum, Boaz berjalan menuju timbunan jelai untuk beristirahat, mengikuti kebiasaan para pekerja panen. Boaz tertidur di ujung tumpukan jelai, hatinya tenang setelah menikmati hasil panen hari itu. Malam yang hening di ladang, ketika Ruth menunggu dengan penuh hormat dan ketaatan, segalanya bergerak sesuai rencana yang Naomi berikan. Angin malam yang lembut menjadi saksi ketika Ruth mendekat dengan diam-diam, hatinya teguh menaati instruksi yang telah diterimanya. Ruth melangkah perlahan, hati-hati dan tanpa suara, mendekati Boaz yang sedang tidur sesuai petunjuk yang Naomi berikan. Lalu Ruth membuka selimut di kaki Boaz dengan penuh kehati-hatian, melakukan tepat seperti yang Naomi ajarkan. Ruth akhirnya berbaring di kaki Boaz, diam, taat dan penuh hormat, menandai awal dari momen penting dalam rencana penebusan itu. Boaz tersentak bangun di tengah malam, terkejut oleh kehadiran seseorang di dekat kakinya. Dalam suasana gelap dan hening, Boaz pun bertanya siapa perempuan itu. Ruth memperkenalkan diri dengan suara yang lembut dan penuh hormat kepada Boaz. Ruth memohon agar Boaz membentangkan sayapnya sebuah permintaan perlindungan dan penebusan. Ekspresi Boaz berubah, dari terkejut menjadi penuh belas kasih. Dia mulai memahami kerendahan hati Ruth dan permintaannya. Boaz membuka diri untuk menjadi penolong bagi Ruth. Boaz berkata bahwa Ruth telah menunjukkan perbuatan kasih setia yang lebih besar daripada yang pertama. Pada mulanya Ruth rela meninggalkan bangsanya
dan setia kepada Naomi dengan ikut ke Bethlehem serta merawat Naomi yang tua dan miskin. Kini, kasih setia Rut yang kedua ini dinyatakan lebih besar karena ia tidak mencari laki-laki muda, baik kaya maupun miskin, melainkan memilih bertindak sesuai hukum penebusan dengan mencari perlindungan melalui Boas demi masa depan keluarga Naomi dan kebenaran di hadapan Tuhan. Rut tampak mendengarkan dengan rendah hati ketika Boas memuji kebaikannya yang tulus. Ekspresi Boas seolah menyatakan penghargaan yang dalam, mengakui kebaikan Rut yang melampaui perbuatannya yang dahulu. Boas menenangkan Rut, meyakinkannya bahwa ia tidak perlu takut karena semua orang mengenalnya sebagai perempuan yang berharga. Rut mendengarkan dengan hormat ketika Boas memuji karakter dan kebajikannya. Boas dengan jujur menjelaskan bahwa ada kerabat lain yang lebih berhak sebagai penebus. Rut menerima dengan tenang kenyataan bahwa ada penebus lain yang lebih dekat. Boas berjanji untuk menyelesaikan perkara itu keesokan hari, menunjukkan ketulusannya melindungi Rut. Malam itu begitu hening, seakan bumi menahan napas. Rut tetap tinggal hingga pagi, beristirahat dalam ketenangan yang dijaga oleh kehormatan dan kebenaran. Rut terjaga dalam diam, menanti waktu yang tepat. Ia tidak bergerak oleh rasa takut, melainkan oleh kepercayaan yang penuh pada Allah dan pada kehormatan yang dijaga. Saat fajar mulai menyingsing, Rut pun bangkit pergi, percaya Tuhan menggenapi yang benar pada waktunya. Ia melangkah pergi dengan hati yang tenang, meninggalkan malam itu dalam kesucian dan ketaatan. Lalu Boas meminta Rut membentangkan kain penutupnya. Tanpa banyak kata, Rut menaatinya bukan karena paksaan, melainkan karena kepercayaan pada integritas Boas dan rencana Tuhan. Boas mengisi kain itu dengan 6 takaran jelai, bukan sekedar pemberian, melainkan tanggung jawab yang ia nyatakan dengan perbuatan. Rut mengangkat beban itu dengan tangan yang teguh, membawa pulang bukan hanya jelai, tetapi tanda kepedulian dan janji yang belum selesai. Dengan suara yang tenang, Boas menyampaikan pesannya agar Naomi mengetahui apa yang telah terjadi dan bahwa perkara ini akan dituntaskan. Di bawah cahaya pagi, Rut melangkah pergi, sementara Boas tinggal mempersiapkan dirinya untuk menepati apa yang benar. Naomi menanti dalam diam, hatinya gelisah namun berharap, menunggu kabar dari malam yang menentukan. Ketika Rut kembali, Naomi segera melihat bahwa malam itu tidak berlalu tanpa jawaban. Rut menceritakan semua yang dilakukan Boas kata demi kata, perbuatan demi perbuatan tanpa dilebihkan, tanpa disembunyikan. Melihat 6 takaran jelai itu, Naomi pun mengerti ini bukan sekedar pemberian, melainkan tanda bahwa Boas akan menuntaskan perkara ini. Naomi menenangkan Rut, memintanya untuk menunggu dengan sabar, karena perkara ini kini berada di tangan yang tepat. Di dalam rumah yang sederhana itu, harapan tidak lagi gelisah. Naomi yakin Boas tidak akan berdiam diri sebelum perkara ini diselesaikan. Hari itu pun dimulai, dan Naomi tahu jawabannya tidak akan lama. Yang diperlukan kini hanyalah menunggu dalam iman. Pagi itu, Boas naik ke pintu gerbang kota tempat perkara-perkara penting diselesaikan di hadapan banyak saksi. Ia duduk dengan tenang, siap menuntaskan perkara yang tidak boleh ditunda. Pada saat itulah kerabat penebus yang lebih dekat lewat di hadapan Boas. Boas memanggilnya dan meminta ia singgah karena perkara ini harus dibicarakan hari itu juga. Kerabat itu pun mendekat tanpa mengetahui bahwa keputusan besar akan segera diambil. Boas memanggil orang-orang yang dituakan di kota itu, dan satu persatu mereka datang, menyadari bahwa sebuah perkara penting akan disaksikan hari itu. Mereka duduk bersama sebagai saksi, menandai bahwa keputusan yang akan diambil tidak lagi bersifat pribadi melainkan sah di hadapan masyarakat. Di hadapan para tua-tua, perkara penebusan bukan lagi sekadar niat, melainkan tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan secara terbuka. Boas berdiri di tengah-tengah mereka, siap menyampaikan perkara penebusan dengan jujur dan terhormat di hadapan saksi-saksi yang sah. Boas mulai menjelaskan tentang tanah milik Elimelech yang kini berada di tangan Naomi dan harus ditebus menurut hukum keluarga. Kerabat yang lebih dekat itu mendengarkan dengan saksama.
menyadari bahwa perkara ini menyangkut hak dan tanggung jawab penebusan. Para tua-tua menyimak dengan tenang, menyadari bahwa keputusan yang akan diambil memiliki dampak bagi keluarga dan masa depan. Boas menjelaskan bahwa tanah itu harus ditebus di hadapan para saksi, agar nama keluarga Elimeleh tetap terpelihara. Mendengar penjelasan itu, kerabat tersebut menyatakan kesediaannya untuk menebus tanah itu. Boas menjelaskan bahwa penebusan tanah itu juga berarti mengambil Rut, perempuan Moab itu, untuk menegakkan nama orang yang telah mati atas miliknya. Mendengar syarat itu, kerabat tersebut terkejut, menyadari bahwa penebusan itu membawa konsekuensi yang lebih besar dari yang ia perkirakan. Ia menyatakan bahwa ia tidak sanggup menebusnya, sebab hal itu akan merugikan miliknya sendiri. Keheningan sejenak menyelimuti gerbang kota saat semua menyadari bahwa pilihan telah dibuat. Para tua-tua menerima keputusan itu sebagai sah dan adil di hadapan hukum dan adat. Boas mengingatkan bahwa di Israel, penyerahan hak tebusan diteguhkan dengan sebuah tanda yang dikenal semua orang. Kerabat itu setelah mengambil keputusan mulai melakukan tanda yang mengikat kata-katanya. Dengan melepaskan kasutnya, ia menyerahkan hak itu sepenuhnya kepada Boas. Boas menerima tanda itu sebagai bukti sah bahwa tanggung jawab kini berpindah kepadanya. Di hadapan para tua-tua dan orang banyak, keputusan itu disaksikan dan diakui sebagai sah. Boas berdiri dengan keteguhan yang tenang, bersiap menyatakan keputusan yang akan mengubah sejarah keluarga Naomi. Di hadapan para tua-tua, Boas menyatakan bahwa ia menebus tanah milik Elimeleh secara sah. Para tua-tua mendengarkan dengan seksama dan mengangguk, mengakui keabsahan perkataan Boas. Orang-orang yang berkumpul menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan momen penebusan yang sah di hadapan Allah. Boas menyebut nama Elimeleh dan Mahlon, menegaskan bahwa penebusan ini menjaga warisan mereka tetap hidup. Boas menyatakan bahwa Rut, perempuan Moab itu, kini diambilnya menjadi istri, sesuai dengan hukum dan kasih setia Tuhan. Para tua-tua mengangkat tangan mereka, seakan memanggil berkat Allah turun atas Boas dan Rut. Mereka menyebutkan berkat Rachel dan Leah, memohon agar rumah Boas dipenuhi kehidupan dan kekuatan. Orang banyak menyaksikan dengan hati yang khidmat, menerima berkat itu sebagai kesaksian bersama di hadapan Allah. Dalam suasana penuh hikmat, berkat itu dimeteraikan sebagai perjanjian yang kudus. Para tua-tua menyebut nama Peres, memohon agar keturunan Boas dan Rut menjadi kuat dan berkenan di mata Tuhan. Boas mengambil Rut menjadi istrinya. Pernikahan itu berlangsung sederhana, namun penuh makna, karena kasih setia Tuhan yang telah menuntun setiap langkah mereka kini digenapi dalam ikatan yang sah dan kudus. Naomi pernah merasa ceritanya selesai, namun Tuhan belum selesai. Di hadapannya kesetiaan berbuah, kehilangan ditebus, dan harapan dilahirkan kembali. Apa yang Tuhan pulihkan, Ia pulihkan sepenuhnya. Firman Tuhan menyiratkan bahwa Rut kini masuk ke dalam rumah Boas sebagai istri, bukan lagi sebagai orang asing. Di Bethlehem, mereka memulai hidup baru, dibangun bukan oleh ambisi, melainkan oleh ketaatan dan iman. Tuhan sendiri yang memberi Rut kehamilan. Apa yang dahulu tampak sebagai kehilangan dan kehampaan, kini berubah menjadi tanda nyata dari pemeliharaan dan kasih karunia-Nya. Dalam masa penantian itu, rumah mereka dipenuhi ketenangan dan pengharapan. Boas dan Rut belajar menunggu dengan iman, percaya bahwa janji Tuhan selalu tiba pada waktu yang tepat. Dan sesuai dengan firman Tuhan, Rut melahirkan seorang anak laki-laki. Kehidupan baru ini menjadi bukti bahwa penebusan tidak berhenti pada hukum, tetapi berlanjut menjadi berkat bagi generasi yang akan datang. Para perempuan itu memuji Tuhan dengan suara penuh syukur, mengakui bahwa Naomi tidak lagi ditinggalkan, sebab Tuhan telah menyediakan seorang penebus baginya. Naomi merasakan hatinya dipenuhi keharuan, seolah kepahitan masa lalu perlahan digantikan oleh pengharapan yang baru. Rut menyerahkan anak yang dilahirkannya dengan penuh hormat, menyadari bahwa hidup ini bukan hanya miliknya,
tetapi bagian dari rencana Tuhan. Naomi menggendong bayi itu dan menjadikannya bagian dari hidupnya. Tuhan mengembalikan masa depan yang pernah hilang. Dalam kebersamaan itu, keluarga ini berdiri sebagai bukti bahwa kesetiaan kecil dapat dipakai Tuhan untuk rencana besar. Sukacita memenuhi Bethlehem karena dari kepedihan Naomi lahir sebuah garis kehidupan yang akan membawa harapan bagi banyak generasi. Tuhan sedang membangun generasi. Dari Peres lahirlah Hezron, dari Hezron lahirlah Ram, dari Ram lahirlah Aminadab, dari Aminadab lahirlah Nahason, dari Nahason lahirlah Salmon, dari Salmon lahirlah Boas. Dari Boas dan Ruth lahirlah Obed. Dari Obed lahirlah Isai, dan dari Isai lahirlah Daud. Dan dari garis inilah lahir sang penebus sejati Yesus Kristus. Dari kesetiaan seorang perempuan asing, dari kepahitan seorang ibu yang terluka, dan dari ketaatan seorang penebus yang memilih bertindak, Tuhan menenun sebuah rencana yang lebih besar dari yang mereka pahami. Kisah ini mengajarkan Tuhan menebus hidup kita bukan dengan menghapus masa lalu, tetapi dengan memakainya untuk membawa keselamatan. Tuhan bekerja melalui kesetiaan kecil manusia untuk menggenapi rencana besarnya, bukan melalui mukjizat besar, bukan melalui tokoh terkenal, tetapi melalui seorang janda asing, Ruth, seorang perempuan tua yang mengalami kepahitan hidup, Naomi, seorang pria biasa yang setia pada hukum Tuhan, Boas. 4 refleksi utama kitab Rut. Pertama, kesetiaan dalam hal kecil tidak pernah sia-sia. Ruth tidak tahu akan masa depannya. Ia hanya memilih setia hari ini. Refleksi dalam hidup kita. Tuhan sering tidak meminta kita tahu akan rencananya. Ia hanya meminta ketaatan kita hari ini. Kedua, Tuhan menebus kehancuran, bukan menghapusnya. Naomi tidak melupakan masa lalunya. Tuhan tidak menghapus ceritanya. Ia menebusnya. Dari kehilangan dan kepahitan, Tuhan membawa Naomi dari kekosongan menuju kepenuhan. Refleksi dalam hidup kita. Luka, kehilangan, dan kegagalan bukan penghalang bagi Tuhan, melainkan bagian dari karya penebusannya. Ketiga, kasih setia mengalahkan status dan asal-usul. Ruth adalah orang Moab. Dia adalah outsider. Namun ia menjadi bagian dari garis keturunan Mesias. Refleksi dalam hidup kita. Tuhan tidak dibatasi oleh masa lalu dan status kita. Ia melihat hati yang mau setia dan berjalan bersamanya. Keempat, Tuhan bekerja melalui orang yang memilih melakukan hal benar walau tidak wajib. Dalam hukum Israel, ada yang disebut Goel, penebus kerabat. Melalui hukum ini, tanah keluarga ditebus dan garis keturunan dijaga agar tidak hilang. Boas tidak disuruh oleh hukum. Ia tidak dipaksa oleh keadaan. Namun ia memilih menebus keluarga Naomi dan mengambil tanggung jawab atas Ruth. Refleksi dalam hidup kita. Tuhan sering menggenapi rencananya melalui orang yang memilih melakukan hal benar, bukan karena terpaksa, tetapi karena hati yang mau bertanggung jawab. Kitab Rut tidak mencatat satupun mukjizat supranatural, tetapi sepenuhnya tangan Tuhan yang bekerja diam-diam melalui kesetiaan manusia. Saat hidup terasa biasa, sunyi, dan tidak spektakuler, seringkali itulah momen Tuhan sedang membangun masa depan. Jika Allah dapat menenun rencana penebusan tanpa satupun mukjizat yang terlihat, maka betapa setianya Dia bekerja juga dalam hidup kita. Hingga akhirnya penebus sejati, Yesus Kristus, datang dari garis yang tampak biasa. Ketika manusia memilih taat, Tuhan menenun ketaatan itu menjadi masa depan yang tidak pernah mereka bayangkan.